Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kali ini kita lanjutkan, yaitu penelitian kualitatif bidang pendidikan. Khususnya kita akan melihat alur penelitian etnografi, gitu ya. Kalau misalkan pertemuan pertama itu kita telah membahas apa itu penelitian kualitatif, sekarang kita masuk ke namanya penelitian metodenya, yaitu etnografi, gitu ya, modelnya. Yuk kita mulai. Jadi etnografi adalah salah satu studi dan cabang dari antropologi yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis unsur budaya atau bangsa, gitu ya. Nah, pada proses penelitian ini, seseorang peneliti harus masuk ke dalam suatu masyarakat untuk mengetahui secara langsung bagaimana sistem kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga peneliti ini bisa mendapatkan informasi yang diinginkan secara valid, gitu ya. Nah, bagaimana sih alur penelitiannya khususnya di etnografi gitu ya? Oke, alur penelitiannya ketika kita berbicara tentang etnografi yaitu observasi pra penelitian itu eksplorasi awal. Nah, eksplorasi awal ini bagaimana peneliti masuk nanti ke dalam budaya gitu ya. Nah, penentuan fokus dan rumusan masalah. Setelah kalian mengobservasi gitu ya, pasti akan ketemu yang namanya masalah gitu ya. Dan kalian bisa membuat sebuah rumusan masalah dari observasi itu. Selanjutnya apa? Yaitu penyusunan kerangka konseptual dan landasan teori. Kalian mencari referensi berbagai yang sesuai dengan masalah gitu ya. Terus apa? Penentuan lokasi dan subjek penelitian itu juga harus ditentukan, yang berarti bersifatnya kadang-kadang itu purposive sampling gitu ya. Karena tergantung dari kriteria. Nah, selanjutnya apa? Pengumpulan data. Ya, pengumpulan data dari wawancara, misalkan kayak gitu ya. Terus observasi, terus fokus grup diskusi gitu ya. Nah, selanjutnya dapat analisis data. Ini berlangsung seiring pengumpulan data, jadi berbarengan gitu ya. Jadi misalkan kalian udah wawancara, kalian nanti analisis terlebih dahulu. Setelah itu kalian nanti fokus group discussion gitu ya. Kalian analisis data juga gitu ya. Terus interpretasi data dan pemaknaan data gitu. Lalu uji keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu penyusunan laporan penelitian, dan setelahnya baru kalian bisa membuat namanya penyimpulan dan implikasi. Bagaimana sih tahap yang pertama pada observasi penelitian atau eksplorasi awal gitu ya? Yang pertama adalah kalian mengidentifikasi fenomena atau permasalahan yang menarik untuk diteliti, gitu ya. Setiap manusia mempunyai kecenderungan apa kegiatan yang menarik bagi dirinya, gitu ya. Dan itu yang membuat kalian nanti akan semangat, jangan sampai terpaksa, gitu ya. Yang kedua adalah melakukan observasi awal untuk memahami konteks penelitian, gitu. Kalian nggak bisa terjun, kalian nggak bakal penelitian itu nggak bakal berjalan ketika kalian tidak mau melakukan observasi awal gitu ya. Dan jangan lupa butuh yang namanya instrumen juga untuk penelitian awal gini ya. Terus berdiskusi dengan informan kunci atau stakeholder terkait. Nah, selanjutnya yaitu kalian melakukan studi literatur awal untuk memahami konsep yang relevan. Nah, itu ya. Kenapa nanti hasilnya studi literatur itu membuat instrumen untuk observasi. Pada tahap awal penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lingkungan sekolah untuk memahami bagaimana siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran matematika, khususnya dalam konsep aljabar. Observasi dilakukan secara non-partisipatif selama beberapa sesi pembelajaran untuk mengamati metode pembelajaran guru, respon siswa, serta dinamika kelas, gitu ya. Oke, yuk kita masuk ke bagian awalnya, gitu ya. Kita ke etnografi dengan judul yaitu budaya akademik di sekolah berbasis pesantren dengan studi etnografi pada interaksi guru dan santri gitu ya. Latar belakangnya apa? Jadi pendidikan di sekolah berbasis pesantren ini memiliki karakteristik yang unik ya, di mana interaksi antara guru dan santri tidak hanya terjadi di dalam kelas tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa nilai-nilai keislaman sangat berperan dalam pola komunikasi dan gaya belajar santri. Namun, bagaimana budaya akademik ini terbentuk dan bagaimana santri menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan pesantren masih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, peneliti ini bertuju untuk memahami lebih dalam bagaimana budaya akademik berkembang dalam lingkungan pesantren, gitu ya. Nah, sekarang kedua, yaitu penentuan fokus dan rumusan masalah. Jadi kita lihat dulu nih, apa aja sih yang kita akan bicarakan di sini gitu ya. Yang pertama adalah menentukan topik dan fokus penelitian berdasarkan hasil observasi awal. Yang kedua adalah merumuskan masalah peneliti secara eksploratif dan fleksibel.
Yang ketiga adalah memilih pendekatan kualitatif yang sesuai, entah studi kasus, etnografi, atau fenomenologi. Nah, berhubung kita etnografi, maka kita akan membahas di etnografi terlebih dahulu, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat tadi ya latar belakang gitu ya. Kita akan mencoba yang namanya penentuan fokus gitu. Nah, penentuan fokus ini berfokus pada budaya akademik gitu ya dalam interaksi antara guru dan santri di sekolah berbasis pesantren serta bagaimana nilai-nilai pesantren mempengaruhi pola belajar dan perkembangan akademik santri gitu ya. Rumusan masalahnya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana interaksi antara guru dan santri dalam lingkungan pesantren yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana budaya akademik itu terbentuk di pesantren yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi santri dalam menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan pesantren gitu. Terus kita lanjut yang ketiga. Setelah ya kita mencoba-coba menentukan fokus dan juga rumusan masalah, kita ke penyusunan kerangka konseptual dan landasan teori gitu ya. Yang pertama, kita akan membahas yang mengenai teori atau konsep yang relevan untuk memahami fenomena yang diteliti. Yang kedua adalah menggunakan literatur untuk memperkuat analisis dan interpretasi data nantinya. Yang kita mulai dari bagian 3 pertama kali, yaitu mengembangkan teori atau konsep yang relevan untuk memahami fenomena yang diteliti. Jadi, penelitian ini berfokus pada bagaimana budaya siswa di pesantren mempengaruhi strategi mereka dalam memahami pelajaran matematika. Untuk memahami fenomena ini, kita membutuhkan beberapa teori yang akan kita gunakan nantinya, yaitu teori sosial, menjelaskan bagaimana interaksi sosial di lingkungan pesantren seperti diskusi atau menurut Wakit bahwa ada yang namanya metode Sorogan. Sorogan itu adalah pembelajaran individu dengan guru atau individu dengan teman sejawat. Nah, ini digunakan pada pembelajaran matematika di pesantren membentuk pemahaman siswa dalam matematika. Dan teori habitus dan modal sosial itu menurut Bourdieu gitu ya, tahun 1986 menganalisis bagaimana kebiasaan dan norma di pesantren membentuk pola belajar siswa serta bagaimana modal sosial atau dukungan teman dan guru gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini berkontribusi terhadap perkembangan akademik mereka gitu ya. Adapun namanya teori komunitas praktik dari Lev and Wenger tahun 1991 melihat bagaimana siswa dalam pesantren belajar secara kolaboratif melalui interaksi dengan senior, santri lebih tua dan guru dalam konteks komunitas mereka gitu ya. Nah, kita lanjut gitu ya. Kita menggunakan literatur untuk memperkuat analisis dan interpretasi data. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan konteks teoritis dan mendukung analis terhadap temuan penelitian. Nah, beberapa literatur yang relevan juga studi empiris tentang pendidikan di pesantren gitu ya. Misalnya penelitian dari Jamashire Dovir tahun 1982 tentang sistem pendidikan di pesantren yang menyoroti bagaimana pola pembelajaran berbasis tradisi mempengaruhi pendekatan akademik siswa. Selanjutnya adalah penelitian tentang strategi belajar dalam budaya pesantren. Kajian yang membahas bagaimana siswa pesantren mengembangkan strategi belajar yang unik, seperti hafalan dan diskusi berbasis musyawarah. Adapun literatur tentang pembelajaran matematika dalam konteks budaya, yaitu studi yang membahas bagaimana lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi pemahaman konsep matematika, seperti penelitian Bishop tahun 1988 mengenai ethnomathematics gitu ya. Yang keempat, tentu aja kita harus melihat penentuan lokasi dan subjek penelitian. Yang pertama adalah menentukan tempat penelitian. Ini setting alami sesuai dengan konteks. Berhubung kita pesantren, maka kita nantinya akan berada di pesantren. Terus memilih subjek penelitian atau informan dengan teknik purposive sampling atau snowball sampling. Kenapa purposive sampling? Karena kita menentukan kriteria-kriteria, yaitu siswa yang akan kita pilih sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya, itu bisa. Dan nanti ataupun menggunakan snowball sampling gitu ya, dari satu orang akan membesar bertanya ke orang A, B, C gitu. Itu maksudnya snowball sampling. Yuk kita mulai ke bagian selanjutnya gitu ya. Yang pertama adalah menentukan tempat penelitian, setting alami sesuai dengan konteks. Nah, penelitian ini dilakukan di pesantren XYZ
sebuah pesantren modern yang masih mempertahankan sistem pendidikan berbasis tradisi sambil mengadaptasi kurikulum nasional. Kenapa sih kita harus menjelaskan alasan ya? Tentu aja biar ada argumentatif bahwa kenapa kita memilih pesantren XYZ ini. Yang pertama adalah pesantren ini memiliki sistem pembelajaran berbasis asrama yang unik, di mana interaksi sosial antara guru, santri, dan kiai itu berlangsung intensif. Yang kedua adalah kurikulum yang diterapkan mencakup pendidikan agama serta mata pelajaran umum seperti matematika. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana budaya pesantren mempengaruhi pemahaman konsep matematika. Yang ketiga adalah pesantren ini menerapkan metode belajar khas seperti sorogan, yaitu belajar individu dengan guru atau tutor sebaya, dan bodongan, yaitu belajar bersama dalam kelompok, yang dapat menjadi faktor penting dalam memahami strategi belajar matematika santri. Gitu. Oke, selanjutnya ya kita menentukan yang namanya teknik atau memilih subjek penelitian dengan teknik purposive dan snowball, gitu ya. Jadi penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan utama yang memiliki pengalaman belajar yang relevan. Setelah itu teknik snowball sampling digunakan untuk menemukan informan tambahan yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas, gitu ya. Kita nggak bakal mungkin hanya dari satu orang dan satu pendapat dan itu yang kita percaya langsung, ya nggak boleh gitu ya. Selanjutnya adalah informan utama, purposive sampling. Jadi santri kelas menengah dan atas, misalnya kelas 8 dan 9 SMP, serta kelas 10 sampai dengan 12 SMA yang telah mengikuti pembelajaran matematika di pesantren selama beberapa tahun. Guru matematika di pesantren ini memiliki pengalaman mengajar dalam konteks budaya pesantren. Pengasuh dan kiai yang memahami budaya belajar santri dan bagaimana norma pesantren mempengaruhi pola pikir mereka terhadap ilmu pengetahuan umum seperti matematika. Nah, selanjutnya gitu ya, ada yang namanya informan tambahan, yaitu snowball sampling. Alumni pesantren yang telah melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk melihat bagaimana budaya belajar mereka di pesantren berdampak nggak pada studi matematika di perguruan tingginya. Yang kedua adalah santri dengan tingkat pemahaman matematika yang beragam, baik yang unggul maupun yang mengalami kesulitan belajar, guna mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas strategi belajar mereka, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini gitu ya, menggunakan teknik seperti observasi mendalam, wawancara semi terstruktur atau mendalam, terus studi dokumen atau arsip, fokus group discussion atau FGD jika relevan, gitu ya. Data dikumpulkan secara terus-menerus hingga mencapai saturasi. Apa sih saturasi? Yaitu tidak ada informasi baru. Jadi datanya sudah jenuh, gitu ya. Kalau kalian tanya si A, masih sama jawabannya dengan si C, misalkan gitu ya. Oke. Pengumpulan data kita akan bahas ke bagian yang pertama, yaitu observasi mendalam, gitu ya. Jadi tujuannya memahami budaya belajar matematika di pesantren secara langsung dalam lingkungan alami mereka. Pelaksanaannya gimana? Yaitu partisipatif moderat, di mana peneliti hadir di dalam kelas dan asrama santri tanpa mengganggu aktivitas belajar mereka. Adapun mengamati bagaimana santri berinteraksi dengan guru dan sesama teman dalam memahami konsep matematika. Mengamati metode pembelajaran khas pesantren seperti sorogan dan bandongan, gitu ya. Mencatat ekspresi, kebiasaan, dan pola perilaku santri saat menghadapi kesulitan dalam memahami konsep matematika. Nah, adapun gitu ya, temuan awal gitu pada observasi mendalam, santri lebih aktif bertanya kepada teman sebaya daripada ke guru ketika mengalami kesulitan dalam matematika. Ada kecenderungan santri menghafalkan rumus tanpa memahami konsepnya secara mendalam, dan pembelajaran matematika cenderung berbasis ceramah tanpa eksplorasi atau diskusi yang mendalam. Nah, adapun gitu ya, kita habis dari observasi, kita akan melihat perspektif, yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur atau mendalam. Tujuannya apa? Yaitu mendapatkan perspektif langsung dari santri, guru, dan kiai tentang strategi belajar matematika di pesantren. Jadi ada informan dan contoh pertanyaannya udah dibuat santri untuk kelas 8 sampai dengan 12 gitu ya. Bagaimana cara Anda memahami pelajaran matematika di pesantren? Apakah ada perbedaan dalam cara belajar matematika di pesantren dibandingkan dengan sekolah umum? Siapa yang biasanya membantu Anda saat mengalami kesulitan dalam matematika? Untuk guru gitu ya, bagaimana metode yang akan digunakan dalam mengajar matematika di pesantren? Apa tantangan terbesar dalam mengajar matematika kepada santri? Dan bagaimana peran budaya pesantren dalam membentuk pola belajar santri?
Untuk kiai dan pengasuh, sejauh mana pendidikan matematika dipandang penting di pesantren? Bagaimana nilai-nilai pesantren mempengaruhi sikap santri terhadap pelajaran umum seperti matematika, gitu ya. Nah, adapun kita akan melihat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau arsip. Nah, tujuannya adalah melihat bagaimana kurikulum dan metode pembelajaran matematika diterapkan di pesantren. Contoh temuan awal dari studi dokumen yaitu materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum nasional, entah itu kurikulum Merdeka atau 2013. Tetapi metode pengajarannya masih bersifat tradisional yaitu student center, bukan student center tapi teacher center, bukan student center gitu ya. Tidak ada penggunaan teknologi atau media pembelajaran interaktif dalam matematika. Santri lebih sering diberi latihan soal tanpa eksplorasi konsep yang mendalam. Adapun setelah itu kita mau fokus grup discussion atau muhasabahnya gitu ya. Mendapatkan diskusi terbuka tentang pengalaman belajar matematika di pesantren dari sudut pandang berbagai kelompok santri. Pelaksanaannya yaitu mengumpulkan santri dari kelas yang berbeda dalam satu kelompok diskusi kecil 5 sampai 7 orang, meminta mereka mendiskusikan tantangan, strategi dan pengalaman mereka dalam belajar matematika. Fasilitator atau peneliti memberikan pertanyaan pemantik dan membiarkan diskusi berkembang secara alami. Contoh temuan awal dari FGD, santri merasa lebih nyaman belajar dengan teman sebaya dibandingkan dengan guru. Ada perbedaan strategi belajar antara santri yang latar belakang akademiknya kuat dengan yang mengalami kesulitan. Santri mengusulkan adanya metode belajar yang lebih interaktif seperti permainan atau diskusi kelompok gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian lihat untuk kisi-kisi instrumennya gitu ya. Ada pola belajar santri seperti ini. Oke. Adapun selanjutnya seperti ini. Oke ya. Nah, yuk kita mulai ke langkah 6 yaitu analisis data berlangsung seiring pengumpulan data. Jadi menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kalau kalian tadi karena kita etnografi, kita akan menggunakan yang pertama. Tapi kita nanti akan coba menggunakan juga yang untuk grand teori seperti teknik analisis seperti coding dan yang lain adalah menganalisis pola, makna dan hubungan antar temuan gitu ya. Jadi kita fokus bagian yang pertama yaitu reduksi data ya. Reduksi data ini dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan dan mengkelompokkan data observasi, wawancara dan FGD. Contohnya apa? Yaitu aspek observasi. Temuan awalnya apa? Santri belajar berkelompok di musola pada malam hari. Reduksi datanya apa? Berarti pola belajar santri gitu ya. Wawancara, beberapa santri merasa kesulitan memahami konsep matematika karena kurangnya contoh aplikasi nyata. Berarti kesulitan belajar matematika. Observasi selanjutnya yaitu guru menggunakan metode ceramah tanpa alat bantu visual. Berarti metode pembelajaran yang digunakan. FGD-nya apa? Santri merasa lebih mudah memahami materi jika menggunakan media visual atau diskusi kelompok. Berarti apa? Preferensi gaya belajar. Jadi, hasil reduksinya adalah ditemukan bahwa santri ini cenderung belajar dalam kelompok namun menghadapi kendala kurangnya variasi metode belajar yang diterapkan oleh guru gitu ya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya adalah penyajian data atau data display. Setelah reduksi, data disajikan dalam bentuk tabel, narasi, atau model tematik untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Contoh penyajian data dalam bentuk model tematik, yang pertama adalah model hubungan antara pola belajar, metode belajar, sama kendala belajar. Tema utamanya yaitu interaksi antara lingkungan pesantren dan strategi belajar. Dan aspek-aspeknya kita ada 4 yaitu strategi belajar santri, metode pengajaran guru, faktor pendukung, sama faktor penghambat. Temuannya ketika ada strategi belajar, santri lebih suka belajar dalam kelompok kecil di luar kelas. Dampaknya apa? Yaitu meningkatkan pemahaman konsep jika didukung dengan diskusi. Metode pengajaran guru gitu ya. Misalkan guru cenderung menggunakan metode ceramah tanpa alat bantu visual. Dampaknya apa? Yaitu santri kesulitan nantinya memahami konsep abstrak seperti aljabar dan geometri. Terus faktor pendukung, adanya budaya diskusi dan tanya jawab di lingkungan pesantren. Ini membantu sebenarnya santri lebih aktif dalam pembelajaran. Dampaknya. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya media pembelajaran seperti video atau simulasi interaktif. Nah, dampaknya apa? Pembelajaran menjadi kurang menarik dan sulit dipahami oleh santri gitu. Kita lanjut ke penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola yang telah ditemukan serta melakukan verifikasi terhadap temuan untuk memastikan validitas data. Kesimpulan awal, misalkan pola belajarnya. Ternyata santri ini lebih nyaman belajar dalam kelompok dibandingkan secara individu. Metode pembelajarannya yaitu metode ceramah tanpa media visual kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Hambatan pembelajarannya yaitu kurangnya alat bantu pembelajaran yang menyebabkan santri kesulitan memahami materi matematika. Strategi yang
efektif yaitu diskusi kelompok dan penggunaan media interaktif dapat meningkatkan pemahaman santri terhadap materi matematika. Kita lanjut karena yang bagian kedua tadi grounded teori ya, yang codingan. Kita lanjut ke bagian paling ketiga, yaitu analisis pola, makna, dan hubungan antar temuan. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, analisis pola dan makna dilakukan untuk menemukan hubungan antar temuan yang mendalam. Contohnya analisis pola. Nah, santri cenderung lebih memahami materi jika belajar kelompok. Ini menunjukkan bahwa metode diskusi lebih efektif dibandingkan pembelajaran individu. Kendala utama dalam pembelajaran matematika adalah metode ceramah yang kurang variatif gitu ya, yang menyebabkan pemahaman siswa terbatas. Penggunaan media pembelajaran visual dapat meningkatkan pemahaman konsep tetapi belum banyak diterapkan di pesantren. Apa sih kesimpulan akhirnya? Yaitu peneliti ini menemukan bahwa strategi belajar kelompok dan penggunaan media belajar yang lebih interaktif dapat meningkatkan pemahaman santri terhadap matematika. Oleh karena itu, pesantren perlu mempertimbangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan berbasis teknologi gitu. Adapun catatan tambahannya yaitu analisis ini dilakukan secara simultan ya, beriringan selama proses pengumpulan data berlangsung. Nah, adapun triangulasi data dilakukan untuk membandingkan hasil observasi, wawancara, dan FGD untuk memastikan keabsahan data. Gitu ya. Kita lanjut ke 7, interpretasi dan pemaknaan data. Adapun ya yang akan kita bahas yaitu menafsirkan temuan dengan menghubungkan teori dan data empiris, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Apa sih deskriptif dan eksploratif gitu ya? Nah, deskriptif gitu ya. Deskriptif itu berarti apa adanya. Untuk eksploratif nanti itu secara ke depannya yang menghubungkan dengan penelitian kita gitu ya. Oke. Jadi bisa dilihat sini ya, temuan utama penelitian ini dengan judul penelitiannya gitu ya. Santri lebih nyaman belajar secara kelompok tadi dibandingkan dengan belajar mandiri. Diskusi kelompok lebih sering dilakukan setelah sholat isya di musola atau asrama. Guru mengkonfirmasi bahwa santri lebih cepat memahami materi jika mereka mendiskusikan bersama teman sebaya. Nah, beberapa santri ini mengalami kendala gitu ya dalam pembelajaran karena keterbatasan sumber belajar, misalnya tidak ada akses ke media pembelajaran digital. Untuk menghubungkan temuan dengan teori seperti ini ya, ada temuan lapangan sama interpretasi berdasarkan teori. Kesimpulannya apa gitu ya? Pembelajaran berbasis diskusi kelompok memiliki peran sentral dalam budaya belajar santri pesantren. Kurangnya variasi metode pembelajaran digital menjadi tantangan dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Perlu strategi pembelajaran yang lebih inovatif untuk memanfaatkan kebiasaan belajar kelompok agar lebih efektif. Misalnya dengan pendekatan kolaboratif learning berbasis teknologi gitu ya. Nah, apa sih kesimpulannya gitu ya? Untuk kesimpulan deskriptif, santri di pesantren ini memiliki pola belajar berbasis diskusi. Interaksi sosial dalam kelompok menjadi kunci dalam memahami konsep matematika. Untuk pembelajaran formal di kelas masih kurang mendukung gaya belajar santri yang kolaboratif. Kurangnya sumber belajar digital menjadi kendala utama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk kesimpulan eksploratif apa, yaitu pembelajaran di pesantren dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan metode collaborative learning berbasis teknologi. Penggunaan platform digital seperti video pembelajaran, diskusi daring, atau simulasi interaktif dapat meningkatkan pemahaman santri. Model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dapat menjadi alternatif untuk mendukung pembelajaran berbasis diskusi di pesantren, gitu ya. Nah, implikasi dan rekomendasi. Implikasinya apa gitu ya? Untuk pendidikan di pesantren, guru perlu merancang strategi pembelajaran yang lebih mendukung diskusi dan kolaboratif dalam kelompok. Perlu adanya sumber belajar tambahan seperti akses ke video pembelajaran atau simulasi digital untuk membantu santri memahami konsep matematika secara lebih dalam. Model pembelajaran seperti reciprocal teaching atau PBL atau PJBL dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di pesantren. Nah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pemanfaatan dalam pembelajaran berbasis diskusi pesantren, studi lebih mendalam mengenai peran guru dalam fasilitas pembelajaran kolaboratif di lingkungan pesantren, eksplorasi mengenai bagaimana sistem pendidikan pesantren dapat beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya, dan kesimpulan akhirnya apa? Apa makna temuan dari etnografi ini, yaitu diskusi kelompok adalah strategi utama dalam pembelajaran santri pesantren. Pembelajaran formal di kelas kurang mendukung gaya belajar santri yang kolaboratif. Kurangnya sumber belajar digital menjadi kendala utama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Perlu teknologi dan inovasi pembelajaran agar lebih sesuai dengan pola belajar santri. Sekarang kita ke uji keabsahan data menggunakan teknik seperti triangulasi sumber, metode, teori, atau peneliti. Kita menggunakan triangulasi saja, gitu ya.
Nah, untuk triangulasi, apa sih triangulasi gitu ya? Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian etnografi, dan triangulasi juga itu ada 4 gitu ya. Apa aja? Yaitu triangulasi metode, triangulasi penelitian ya, gitu ya. Terus triangulasi sumber metode penelitian sama triangulasi apa nih? Bentar ya. Triangulasi temuan gitu ya, atau kesimpulan nih, maaf salah nih. Jadi yang pertama itu kita akan melihat informan yang berbeda. Itu sumber. Metode itu observasi, wawancara, dan FGD. Peneliti untuk triangulasi peneliti itu melibatkan lebih dari satu peneliti, yaitu triangulasi teori, ini teori maaf ya. Teori yaitu membandingkan temuan dengan teori yang relevan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian. Untuk apa sih sebenarnya triangulasi dalam penelitian etnografi? Yaitu mengurangi bias. Jika hanya mengandalkan satu sumber, hasilnya bias dan biasanya itu tidak akurat gitu ya. Meningkatkan validitas. Jika hasil dari berbagai metode dan sumber konsisten, maka temuan penelitian lebih valid. Yang ketiga adalah memperkuat keabsahan data. Temuan tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang saja, tetapi diperkuat dengan berbagai sumber dan teori. Nah, misal gitu ya, kita akan membuat triangulasi data. Langkah pertama adalah pengumpulan data berbagai sumber gitu ya, dari observasi, wawancara, dan FGD gitu ya. Nah, kita kedapatan hasilnya seperti ini. Santri belajar kelompok di musola, setelah sholat isya, sebagian santri terlihat mencatat, menjelaskan materi, dan guru menyatakan bahwa santri lebih cepat gitu ya, yang tadi juga. Dan kesimpulannya apa untuk triangulasi sumber, yaitu diskusi memang menjadi strategi belajar utama di pesantren yang diperkuat dari hasil observasi, wawancara dengan guru, dan FGD dengan santri gitu ya. Nah, langkah kedua yaitu penggunaan metode pengumpulan data, triangulasi metode observasi, wawancara sama guru. Santri lebih sering belajar kelompok kecil di luar kelas. Guru mendukung diskusi kelompok karena membantu santri memahami materi lebih baik. Santri lebih mudah memahami materi jika mereka mendiskusikannya bersama teman-teman mereka. Kesimpulannya apa dari triangulasi metode, yaitu diskusi kelompok sebagai strategi belajar utama telah dikonfirmasi dengan 3 metode pengumpulan data yang berbeda gitu. Untuk triangulasi peneliti, misal gitu ya, dari peneliti pertama mengamati dan mencatat pola belajar santri di lingkungan pesantren. Peneliti kedua melakukan wawancara dengan guru dan santri ya, serta mencatat tanggapan mereka. Peneliti ketiga menganalisis dokumen, jadwal belajar, kurikulum untuk melihat apakah strategi belajar berkelompok sudah difasilitasi dalam sistem pendidikan pesantren. Hasilnya, semua peneliti menemukan pola yang sama, yaitu diskusi kelompok menjadi strategi utama dalam pembelajaran santri dan kurangnya variasi metode pengajaran menjadi hambatan dalam pemahaman konsep matematika gitu. Nah, adapun tadi ya, triangulasi teori, yaitu teori konstruktivisme menurut Vygotsky, yaitu menyatakan bahwa pembelajaran terjadi lebih efektif melalui interaksi sosial. Santri yang berdiskusi dengan teman sebaya lebih mudah memahami konsep dibandingkan dengan belajar sendiri. Teori pembelajaran kooperatif menurut Slevin tahun 1995 menjelaskan bahwa kerjasama dalam kelompok kecil dapat meningkatkan pemahaman siswa, sesuai dengan temuan bahwa santri lebih memahami konsep matematika melalui diskusi kelompok dibandingkan dengan metode ceramah. Kesimpulan dari triangulasi teori adalah temuan penelitian didukung oleh teori pembelajaran yang relevan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, habis menjelaskan ini, lalu menjelaskan temuan di lapangan gitu ya. Oke, kesimpulan akhir dari triangulasi data yaitu hasil penelitian divalidasi melalui perbandingan berbagai sumber, baik observasi, wawancara, FGD. Data dikumpulkan dengan berbagai metode sehingga hasilnya lebih objektif, bukan subjektif, tapi objektif. Peneliti lain juga menemukan pola yang sama, meningkatkan keandalan temuan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembelajaran yang sudah ada. Dan untuk ke-9 dan ke-10 ini sebetulnya tinggal kita penyusunan laporan penelitian gitu ya, bisa melihat tergantung buku panduan kampusnya masing-masing. Itu menyusun laporan penelitian dalam bentuk deskriptif naratif, menggunakan kutipan langsung dari informan untuk memperkuat temuan, mengkaitkan temuan dan teori atau konsep yang relevan. Untuk yang ke-10, yaitu langkahnya yang terakhir, penyimpulan dan implikasi. Yaitu menyimpulkan hasil penelitian secara holistik, menyusun rekomendasi, udah ada juga ya, berdasarkan temuan, menjelaskan keterbatasan penelitian dan peluang penelitian lebih lanjut, juga ada sarannya, gitu ya. Oke, mungkin kita lihat catatan khususnya.
Jadi alur ini dari 1 sampai 10 ini bersifat iteratif. Apa artinya gitu ya? Bisa bolak-balik antara tahap satu dengan lainnya sesuai perkembangan data di lapangan. Fleksibilitas ini menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika butuh mentor skripsi atau tesis atau karya ilmiah berupa artikel, hubungi saja email saya, website saya, dan Instagram saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk membuat karya ilmiah.